Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 19-25 dengan judul perikop ketekunan. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, sebab dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kita akan fokus di ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Apakah ini maksud dengan baju jirah itu, saudara? Baju jirah itu adalah baju yang dipakai untuk melindungi dada atau badan daripada prajurit daripada serangan musuh, agar hati kita tidak mudah tertembus panasi iblis. Seseorang yang menggunakan baju jirah keadilan dan kebenaran akan terjaga dari hal-hal cemar dan jahat, sehingga ia pun dapat menghadap Tuhan tanpa rintangan atau ganjalan dalam hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Untuk dapat memperoleh kemenangan atas musuh kita, yaitu si iblis, hati kita itu harus bersih dari segala kejahatan. Terlebih lagi, bila kita rindu dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, kita harus memiliki hati yang benar dan bersih di hadapan Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hati merupakan sumber segala sesuatu, berkat ataupun kutuk. Ia dapat memancarkan kehidupan atau kematian, karena dari hati timbul pikiran jahat. Jika hati tercemar dan memancarkan air berpolusi dan keruh, sanggupkah ia menyegarkan jiwa yang dahaga ini, saudara? Maka untuk dapat memberi kesegaran jiwa-jiwa, kita memerlukan hati yang bersih setiap saat oleh darah Kristus yang kudus, sehingga segala noda pun menjadi hilang, dan melalui firman-Nya hati kita akan diperbarui setiap saat. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Marilah saudara, kita bersihkan hati kita sucikan hati kita, melalui firman-Nya hati kita akan diperbarui setiap saat. Selamat pagi, selamat berkarya dan Tuhan berkati.